Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah. Nomor induk mahasiswa 2321508015, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris. Kuliah Pancasila, Program Studi Hukum Keluarga dengan dosen pengampu Dr. Hajah Siti Aisyah, SPD, SH, MMMH. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Jadi materi yang ingin saya bawakan ialah bertemakan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kata ideologi ini berasal dari dua kata, yaitu idea dan logos. Kata idea ini dia merujuk kepada gagasan, pengertian dasar ataupun cita-cita. Sedangkan logos ini dia mengacu kepada ilmu, ajaran ataupun paham. Nah, ideologi ini nih dapat kita definisikan sebagai ilmu pengetahuan dasar atau ajaran tentang gagasan dan pemikiran. Sedangkan ideologi itu bisa dikenal secara luas, ialah menggambarkan seperangkat nilai atau pemikiran yang dipegang oleh individu ataupun kelompok. Sedangkan ideologi terbuka ini nih di sisi lainnya ialah dia nih bentuk ideologi yang dijadikan pandangan hidup bangsa. Ideologi ini mencakup nilai dasar serta nilai instrumental yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika secara internal. Oleh karena itu, ideologi terbuka ini memungkinkan nilai dasarnya itu tuh untuk diterapkan secara fleksibel dalam menjawab tantangan atau perubahan zaman, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip inti yang menjadi dasar dari pandangan hidup bangsa. Terus, pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran dan akselerasi rakyat, Pancasila ini sebagai ideologi terbuka terus berkembang. Tujuan utama dari ideologi terbuka ini adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa, untuk mewujudkan cita-cita hidup berbangsa dan bernegara yang mencapai harkat dan martabat kemanusiaan. Sedangkan nilai-nilai dasar Pancasila ini dapat kita kembangkan agar sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia dan tuntutan zaman yang terus berubah. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung 3 jenis hal, yaitu jenis dasar, jenis instrumental, dan jenis praksikis. Nilai dasar Pancasila itu apa sih? Nilai dasar Pancasila adalah prinsip-prinsip yang diterima sebagai landasan yang mutlak. Nilai dasar dianggap benar dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila ini itu tuh terdapat ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan juga nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Sedangkan nilai dasar ini ialah dia itu inti dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal, sehingga mengandung cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai yang baik dan benar. Cita-cita dan tujuan negara ini diuraikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nilai-nilai dasar yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini dinilai sebagai hukum tertinggi, sumber hukum positif, dan sebagai prinsip dasar negara yang fundamental. Merubah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang memuat nilai dasar ideologi Pancasila sama dengan membubarkan negara. Dalam pembukaan, dijelaskan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang lembaga negara, hubungan antar lembaga, serta tugas dan wewenang penyelenggara negara. Yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental ia merujuk pada nilai-nilai yang berhubungan dengan pelaksanaan nilai dasar. Biasanya nilai-nilai instrumental ini berbentuk norma sosial, hukum yang diwujudkan dalam bentuk peraturan dan mekanisme lembaga negara. Nilai instrumental ini dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman dan implementasi nilai-nilai dasar dalam kehidupan nyata. Namun, perubahan tersebut tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan. Karakteristik dinamis dan inovatif nilai instrumental memungkinkan Pancasila untuk tetap relevan dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai dasarnya. Yang ketiga adalah nilai praktis. Nilai praktis Pancasila merujuk pada nilai-nilai yang benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini terkait dengan etika dan moralitas. Sedangkan nilai praktis ini dapat diwujudkan tuh
melalui interaksi antara nilai instrumental dengan situasi konkret di tempat dan situasi tertentu. Penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa mengalami perkembangan dan perbaikan yang sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan aspirasi masyarakat, namun tetap berlandaskan pada nilai dasar Pancasila. Dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Terdapat beberapa dimensi dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada dimensi idealistik. Dimensi idealistik ini menyangkut nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Menurut Suryanto, dalam Pancasila sebagai ideologi ditinjau dari segi pandangan hidup bersama. Pancasila merupakan ideologi yang bersumber dari nilai filosofis. Selain itu, Kunto Wibisono dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka menjelaskan bahwa dimensi idealistik Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, dan memotivasi masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa. Yang kedua ada dimensi normatif. Yang ketiga ada dimensi realistik. Dimensi realistik ini mampu hidup dalam segala keadaan yang terjadi di Indonesia. Dimensi realistik Pancasila memungkinkan realitas yang ada di Indonesia dapat diselesaikan dengan keterbukaan ideologi negara. Yang keempat adalah keunggulan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Berbagai keunggulan dimiliki oleh ideologi Pancasila yang menjadi milik bangsa Indonesia, yang tentunya memiliki perbedaan dengan sistem ideologi besar yang dipeluk oleh sebagian besar negara di dunia. Nah, terus di sini ada beberapa keunggulan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama adalah sila pertama. Dibandingkan dengan paham ateisme yang dianut oleh komunisme yang berdasarkan ajaran materialisme dialektis dan materialisme historis versi Marxisme, sila pertama Pancasila dianggap lebih unggul. Sila pertama ini dia menjadi semangat dasar yang melandasi sila-sila lainnya seperti perikemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan sosial. Lalu yang berikutnya adalah sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila ini menyatakan yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara tidak langsung menunjukkan konsep manusia yang lebih seimbang dan bijaksana dibandingkan dengan paham liberalisme kapitalisme. Paham tersebut memandang manusia sebagai subjek pelaku bebas yang dapat menentukan nasibnya sendiri. Dengan demikian, konsep manusia dalam Pancasila dianggap lebih lengkap, komprehensif, dan seimbang dalam cara memandang dan memperlakukan manusia secara adil. Yang berikutnya adalah sila ketiga Pancasila. Pada sila ketiga ini berbunyi yaitu persatuan Indonesia yang dianggap lebih superior daripada konsep persatuan ras Nazi dan persatuan bangsa yang Calvinis, yaitu fasis. Dalam konsep persatuan ras dan bangsa yang bersifat Calvinis, terdapat unsur peninggian diri sendiri seperti superioritas ras Arya di India dan penghinaan terhadap kelompok lain yang disebut inferioritas. Sementara dalam konsep persatuan yang diprakarsai oleh Nazi, terdapat keinginan untuk berkuasa dan memperluas kekuasaan melalui ekspansi, serta menjaga kemurnian ras dan tanah air dari unsur-unsur yang dianggap asing seperti orang Yahudi, kaum Gipsi, kaum homoseksual, dan lain-lainnya. Sedangkan pada prinsip persatuan Indonesia menurut Pancasila lebih didasarkan pada penghargaan terhadap perbedaan dan keragaman. Yang selanjutnya adalah sila keempat dalam Pancasila. Sila keempat dalam Pancasila ini dianggap lebih superior dan dibandingkan dengan paham kerakyatan yang diusung oleh sosialisme dan fasisme. Dalam pidato Soekarno pada sidang BPU PKI tanggal 1 Juni 1945, beliau menyatakan bahwa dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan suatu negara untuk satu golongan walaupun golongan karya, tetapi kita yang mendirikan negara. Dengan begitu, kita bisa menyimpulkan bahwa prinsip kerakyatan dalam Pancasila lebih unggul daripada prinsip kerakyatan sosialisme dan Marxisme yang berfokus pada solidaritas sosial, dengan menumpukan pada perjuangan dan antagonisme kelas. Yang terakhir ada sila kelima Pancasila.
Sila kelima Pancasila ini mengandung implikasi terhadap konsep kesejahteraan sosial dan demokrasi ekonomi yang lebih unggul daripada konsep pasar bebas yang diusung oleh liberalisme dan kapitalisme, terutama dalam bentuk baru yaitu paham neoliberalisme. Menurut Sri Edi Swasono, sistem ekonomi Indonesia ini difokuskan pada wawasan yang selalu dikaitkan dengan sila kelima Pancasila. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi harus menggunakan prinsip kesetaraan untuk kemakmuran masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan individu. Konsep koperasi juga merupakan implementasi nyata dari pribadi tersebut. Baik, sekiranya itu saja penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya secara keislaman, jangan lupa masuk ke UINSI Samarinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.